Pak Jokowi itu sudah berhasil hari ini angka kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir, dalam 1 dekade terakhir. Begitu pula pengangguran, kalau tadi Abang bilang pengangguran disebut-sebut, pengangguran kita hari ini lebih rendah bahkan dari 2014. Terus juga terkait misalnya keadilan untuk agraria, tadi disinggung juga oleh Abang Jasa. Redistribusi tanah hari ini di eranya Pak Jokowi itu lebih banyak bahkan dibandingkan 4 presiden sebelumnya. Belum lagi pembangunan infrastruktur. Jadi kalau bicara angka-angka mungkin rasanya terlalu ngawang-awang. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat yang antara lain tercermin dalam berbagai survei nasional, ini kan ditanya langsung kepada masyarakat yang merasakan ya, hidupnya lebih baik gak sih? Hidupnya lebih sejahtera nggak? Pemenuhan kebutuhannya baik nggak? Mereka kan lebih dari 75% menyatakan baik. Juru bicara Istana, Grace Natali mengatakan, jika kepemimpinan Jokowi berhasil memangkas pengangguran di Indonesia, namun faktanya terbalik. Badai pemutusan hubungan kerja masih terus berlanjut di Indonesia. Hal ini pun dapat mencerminkan melemahnya ekonomi Indonesia yang tercermin dari ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan mereka. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juni 2024, terdapat 32.000 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Jadi bukannya kata kita atau rasa-rasa, apalagi kalau merasa udah berpisah jalan. Kalau berpisah jalan agak berat nih, ya kan? Semuanya juga jadi negatif ngelihatnya. Tapi kalau menurut masyarakat yang ditanya dengan jujur, bahkan mereka tidak punya kepentingan politik, nggak ada di dalam partai, ya mereka lah pendapat yang paling jujur menurut hemat kita semua gitu. Dan mereka menjawab puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, merasa hidupnya lebih baik. Saya pikir itu yang lebih fair untuk kita jadikan patokan ketimbang pernyataan parsial dari yang punya kepentingan politik. Yang punya kepentingan politik kita dengar juga tentunya. Gelombang PHK berasal salah satunya dari perusahaan rintisan berbasis teknologi di Indonesia. Fenomena pemberhentian massal pekerja sebagai bagian dari kondisi suram atau tech winter itu telah berlangsung sejak pandemi COVID-19 akibat kondisi ekonomi yang terus memburuk. Bukan hanya sektor teknologi saja yang menyumbang pengangguran di Indonesia, dari sektor industri tekstil juga ikut andil dalam hal ini. Badai PHK menghantam berbagai perusahaan Indonesia yang bergerak di industri tekstil. Akibatnya lebih dari belasan ribu karyawan harus kehilangan pekerjaan. Bahkan masih banyak di antara mereka yang pesangonnya masih belum mendapatkan kejelasan. Ada, nggak bisa semuanya ditumpahkan ke satu orang, yaitu presiden. Dalam ketatanegaraan juga presiden tidak berada di atasnya MA atau MK. Jadi rasanya kalau hari ini semua keputusan yudikatif ditimpakan kepada Pak Presiden, nggak fair juga lah kita. Kalau nilainya buat Pak Presiden deh gitu di pemerintahan ini gitu, Bu Seskap, menilainya gimana sejauh ini? Karena ya seperti yang Bang Masinton sempat singgung tadi, ada penurunan dalam indeks demokrasi, ada wacana intervensi hukum gitu. Mau pakai rasa-rasa saya nih, karena kan nanti juga jadinya subjektif. Tapi pakai ukurannya masyarakat aja. Kalau masyarakat merasakan baik, ya berarti memang tidak sempurna, tetapi mayoritas ya sudah on the track, sudah baik. Kalau masih ada yang kurang-kurang, ya mohon maaf, tapi kan ini upaya kita bersama nih. Makanya tadi kalau dikatakan MK diintervensi dan sebagainya, loh kan ada ruangnya untuk membuat pernyataan resmi ketika sedang pemeriksaan material. Kok nggak dipakai? Sebelumnya, sejumlah keanehan dan kejanggalan putusan Mahkamah Agung dalam perubahan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur terjadi saat putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, digadang-gadang maju ke Pilkada DKI Jakarta. Bapak, Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku Bapak. Oh, bukan toh. Bukan Bapak, bukan.
Diketahui Mahkamah Agung mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia minimal 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Pada jadwalnya, KPU akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 pada 22 September 2024. Namun tiba-tiba saja MA mengabulkan permohonan Partai Garuda yang meminta menghapus PKPU batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keputusan itu terjadi saat nama Kaisang disebut akan berdampingan dengan keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Jiwandono di Pilkada DKI Jakarta. Padahal usia Kaisang Pangarep sendiri belum genap 30 tahun pada pendaftaran Pilkada serentak di bulan September 2024. Diketahui usia Kaisang Pangarep baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Dalam berbagai macam penilaian kan memang ada, misalnya indeks demokrasi mengalami penurunan, terus indeks persepsi korupsi juga mengalami penurunan. Jadi Sis Kris membacanya gimana? Apakah ekspektasi publik tidak sejalan dengan realitas yang bisa didorong atau dilakukan oleh pemerintah, atau memang ada problem apa sebenarnya yang publik harus tahu gitu melihat adanya penurunan angka-angka ini gitu? Tadi kalau menurut saya sih sebagai pribadi ya, yang namanya menjalankan negara itu kan apalagi demokrasi elemennya banyak. Kalau kita bicara soal korupsi, soal bicara tentang misalnya pelemahan KPK yang milih siapa? Komisi 3 DPR gitu kan. Terus kemudian proses revisi dan sebagainya kan nggak bisa ditimpakan kepada satu orang nih, kepada Pak Presiden. Salah satu inisiatornya di sebelah saya, abang kita gitu. Tapi yang pasti kalau ngomong hipokrit saya pikir itu udah sangat subjektif ya Bang ya. Enggak. Di satu sisi Abang bilang menjaga demokrasi, tapi di forum demokrasi yang resmi semacam sidang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Enggak ada. Hah? Nggak ada? Enggak ada dong. Abang nggak ikutan Maksudnya rapat? Mbak Puan kan? Maksudnya nggak bilang gitu loh, ya nggak Pak maksudnya Mbak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan Karena- ini kan ada enggak. juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya kalau nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, nanti Abang teman-teman. pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Waktu Memang abang itu interupsi. automatically per 5 menit dia mati tuh. Apalagi karena udah durasi pidato di-setel. abang biasanya 7,5 menit kan. Ya durasi pidato kita bisa Defisit 15 2,5 menit. ya kan? 5 Iya, menit benar. udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 mic, menit Bang? mati sendiri. Juru bicara Istana, Grace Natali, mencoba menyindir Ketua DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani. Namun, sindiran Grace tersebut langsung diperjelas oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu. Mendengar pernyataan dari Masinton, Grace Natali langsung pura-pura mengelak. Ia mengatakan bahwa ia tidak sedang menunjuk Puan Maharani. Yang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Enggak ada. Hah? Nggak ada? Enggak ada dong. Abang nggak ikutan Maksudnya rapat? Mbak Puan kan? Maksudnya nggak bilang gitu loh, ya nggak Pak Maksudnya Mbak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan Karena- ini kan ada enggak. juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya Namun Masinton terus melanjutkan, Grace tidak pernah menjadi DPR RI, sehingga ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mikrofon yang ada di DPR RI mati secara otomatis setelah 5 menit. Artinya bukan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mematikan mic tersebut. kalau nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, nanti Abang teman-teman. pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Waktu Memang abang itu interupsi. automatically per 5 menit dia mati tuh, Apalagi karena udah durasi di-setel. pidato abang biasanya 7,5 menit kan. Ya durasi pidato kita bisa Defisit 15 2,5 menit. ya kan? 5 Iya, menit benar. udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 mic, menit Bang? mati sendiri.